Saya Aisyah dengan NPM A1G024097. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bahan ajar, di mana bahan ajar ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral yang diampu oleh dosen Bunda Anissa Dwi Indasari MPD, teman-teman. Terus bahan ajar ini kami buat dalam bentuk podcast, yang mana di dalamnya nanti kami akan membahas mengenai pendidikan karakter menurut teori Thomas Likona. Di mana dalam podcast ini nanti kami akan menjelaskan kepada kalian semua menggunakan metode problem based learning, teman-teman. Ya, jadi langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan apa kompetensi dasar dari bahan ajar ini. Nah, kompetensi dasar ini adalah menjelaskan pendidikan karakter menurut Thomas Likona yang mengandung 3 unsur pokok. Lalu tujuannya itu? Nah, tujuan yang pertama itu peserta didik yang nantinya menggunakan bahan ajar kami ini mampu memahami 3 unsur pokok pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Dan yang kedua, peserta didik nantinya mampu menunjukkan karakter yang sesuai dengan teori dari Thomas Likona ini dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, benar sekali. Langsung saja ya Pir ke isi dari bahan ajar ini. Baik, sebelumnya siapa sih Thomas Likona itu? Boleh dijelaskan? Nah, Thomas Likona ini merupakan profesor psikologi pendidikan. Beliau juga merupakan peneliti bidang moral dan pendidikan karakter. Nah, beliau merupakan lulusan dari Fakultas Pendidikan State University of New York at Cortland. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap itu Thomas Likona yang lahir di Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1940. Oh, jadi cukup panjang ya Pir pengalaman dia. Nah, jadi kita langsung saja membahas tentang teori Thomas Likona ini, yaitu mengenai pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Nah, langsung saja kita jelaskan. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan isi dari bahan ajar itu. Boleh Pak dijelaskan? Nah, tadi itu kan kita udah menjelaskan mengenai KD dan juga tujuan pembelajaran. Ya, di mana kita itu harus mengetahui itu apa pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Jadi menurut Thomas Likona ini sendiri, pendidikan karakter itu harus mencakup 3 komponen utama. Oh, berarti terdiri dari 3 komponen ya? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi Pir, apa itu? Nah, komponen yang pertama itu adalah moral knowing. Moral knowing atau pengetahuan moral, teman-teman. Jadi pada komponen ini merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menilai tentang baik dan buruknya sesuatu hal yang ia lakukan. Oh, jadi itu sebagai pengetahuan atau arti dari dasarnya tersebut. Berarti Thomas Likona itu unsur pertamanya itu moral knowing. Nah, benar. Terus kemudian dalam moral knowing ini juga meliputi beberapa aspek lagi tuh. Yang pertama itu merupakan kesadaran moral, terus pengetahuan tentang nilai, pemahaman tentang aturan, kemampuan pengambilan perspektif, dan juga penalaran moral, teman-teman. Oh, berarti itu mencakup lagi 6 aspek ya? Benar. Oh, jadi begitu. Pira tadi menyebutkan bahwa teori ini terbagi menjadi 3. Tadi sudah 1, yaitu moral knowing. Nah, yang kedua apa tadi Pir? Nah, yang kedua ini merupakan moral feeling. Moral feeling atau perasaan moral. Oke. Jadi pada komponen ini mengarah pada aspek emosi seseorang yang mendukung seseorang ingin melakukan suatu tindakan. Nah, kalau di yang pertama itu kan pengetahuan nih. Nah, pengetahuannya tuh udah ada. Oh, aku bakal ngelakuin ini. Nah, terus ada tuh timbul perasaan yang mendukung. Oh, berarti aku harus melakukan ini, gitu. Oh, sebagai perasaan untuk unsur selanjutnya ya, ini membantu. Ibarat pendukungnya kayak gitu kan. Oke, jadi
perlu dikuatkan pada aspek selanjutnya ya, kalau kita bisa bilang gitu. Ya, terus si moral feeling ini sama kayak moral knowing tadi. Dia juga memiliki beberapa aspek yang dimana itu mengenai hati nurani, empati, harga diri, kontrol diri, dan juga sensitivitas rasa bersalah. Baik, moral feeling tadi itu terbagi menjadi 5 aspek lagi yang telah disebutkan oleh Pira tadi. Ada lagi pembahasan atau lanjut ke aspek selanjutnya? Mungkin lanjut aja ke aspek selanjutnya karena nanti kita bakal bahas mengenai problemnya di sini. Oke, siap. Nah, selanjutnya yang ketiga apa, Pir? Nah, yang ketiga ini namanya adalah moral action. Oke, moral action atau tindakan moral. tindakan moral. Sangat menarik, teman-teman. Nah, jadi tindakan moral ini adalah kemampuan mewujudkan nilai yang diketahui dan dirasakan ke dalam perilaku nyata. Nah, kayak tadi tuh kan udah tahu apa yang bakal dilakuin, terus Iya. perasaannya udah mendukung. Nah, yang ketiga ini jadi tindakan nyata yang didukung oleh moral knowing, moral feeling juga kayak gitu. Oke. Berarti moral action ini adalah wujud nyata dari moral knowing dan moral feeling. Betul banget. Oke. Terus kayak tadi kan ada aspek-aspeknya. Nah, di moral action ini juga ada 3 aspek. 3 aspek saja. Oke, bisa Yang disebutkan? pertama itu kompetensi, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan untuk bertindak benar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keinginan, di mana motivasi seseorang untuk berbuat hal baik dari kompetensi tadi. Nah, terus yang ketiga itu adalah kebiasaan, di mana kebiasaan ini merupakan membentuk tindakan baik secara konsisten. Oke. Jadi dapat kita ambil dari kesimpulannya kalau bahwasanya moral knowing ini adalah sebagai pengetahuan. Betul. Lalu moral feeling ini adalah rasa emosional, emosinya. Dan yang terakhir itu moral action, yaitu tindakan atau wujud nyata dari kedua itu tadi. Iya, betul. Baik. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan masalah atau problemnya yang berhubungan dengan pendidikan karakter ini. Pira sudah memilih contoh masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Bisa disebutkan apa masalahnya? Oke. Jadi masalahnya yang akan kita ambil itu mengenai siswa mencontek karena tidak belajar. Oke, sangat menarik teman-teman. Siswa mencontek karena tidak belajar. Bisa dijelaskan, Pir? Kenapa Pira memilih masalah ini? Alasannya apa nih? Oke, kalau ditanya alasan yang paling mendasar dari Pira sendiri itu tuh Syah, karena kita sering ketemu nih sama kasus misalnya di SD, SMP, SMA. Banyak siswa tuh kalau ketahuan nyontek kan ditanya tuh, nyontek karena apa nih? Kenapa nyontek? Nah, mereka selalu jawab dengan alasan karena nggak belajar Bu, karena nggak belajar Pak gitu. Iya, benar sekali, banyak sekali ya kita temuin alasannya begitu, sangat klasik. Oke, teman-teman, kita akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai masalah ini, yang pastinya ini berkaitan dengan pendidikan moral yang menurut Thomas Likona. Oke, langsung saja. Oke, kita perumpamakan kasus ini ada satu siswa yang bernama Budi nih. Budi. Nah, Budi ini tidak belajar saat akan menjelang ujian matematika karena kepanikannya itu, jadi ia berinisiatif untuk membuat contekan di kertas kecil kemudian diletak di bawah mejanya tuh Syah. Oke. Nah, kalau kita analisis menggunakan teori Likona itu, yang pertama itu kan tadi ada moral knowing. Oke, moral knowing. Jadi si Budi ini tuh tahu aturan sekolah itu sangat melarang keras yang namanya mencontek. Nah, tapi si Budi ini tuh nggak paham mengapa dan apa alasan mendalam si Budi ini harus menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Jadi dia memilih untuk ya udah nyontek aja, lagian untuk apa sih jujur? Yang penting nilainya bagus gitu kan. Dia menganggap seperti itu ya, Pir. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu kan ada namanya moral feeling. Nah, moral feeling ini jadi Budi ini merasa takut nilainya jelek. Kalau misalnya dia nggak nyontek, otomatis nilainya jelek kan karena dia nggak belajar tuh. Nah, bukan merasa bersalah karena mencontek.
Jadi hatinya tuh belum sensitif terhadap tindakan tidak jujur. Jadi dia berbuat salah, cuman kayak dia tuh merasa belum apa ya, kayak nggak rugi gitu loh kalau misalnya dia ini nyontek gitu. Nah terus yang ketiga itu moral action. Nah tadi kan si Budi ini udah tahu nih aturan sebenarnya nggak boleh nyontek. Iya. Cuman dia punya perasaan yang mikir ya udah sih nyontek aja, yang penting nilainya Bagus. Lagian juga kan nanti ya nggak ada yang tahu gitu. Nah perasaannya tuh mendukung. Nah, jadi dia itu tahu kalau mencontek itu hal yang buruk, tapi dia tuh ingin dapat nilai yang bagus gitu. Benar. Jadi di moral actionnya Budi ini tidak memiliki kebiasaan disiplin belajar dan tidak memiliki kontrol diri untuk menolak berbohong saat tertekan gitu. Nah jadi kayak dia kan merasa tertekan nih, ujian udah sebentar lagi tapi aku nggak belajar, oh ya udahlah gitu kan, aku nyontek aja, karena dia tuh nggak punya kontrol diri untuk menahan dirinya. Harusnya kan kalau dia punya kontrol diri kan dia bisa, oh ya udah masih ada waktu, mungkin bisa nih belajar bentar atau gimana. Cuman dia lebih memilih untuk dia ini ya udahlah nyontek aja, lebih mudah biar nilainya gede itu. Oke, selesai Pira? Mungkin kalau dari kasus itu ya. Oke. Itulah tadi kasusnya, sangat menarik dan umum dilakukan pada saat ini, tidak hanya dari dulu tapi saat ini juga. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai bahan ajar tentang pendidikan karakter menurut teori Thomas Vicona. Dan semoga podcast ini menambah wawasan kita semua dan Nantinya bisa bermanfaat lah untuk teman-teman yang nonton. Oke, iya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kesimpulannya. Kesimpulannya ini kita akan membagikan menjadi dua. Yang pertama tadi dari penjelasan bahan ajar dan juga dari problemnya. Bisa Pira jelaskan? Nah kalau dari problemnya sendiri kan kita tadi ada mengangkat kasus mengenai siswa yang mencontek karena tidak belajar. Ya. Nah jadi menurut Thomas Vicona ini sendiri, tindakan mencontek itu bukan hanya soal melanggar aturan, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan pada 3 aspek yang ia kemukakan, yaitu kan pengetahuan moral, terus perasaan moral dan juga tindakan moral. Nah kalau kita simpulkan lagi, kalau menurut Thomas Vicona kan suatu pendidikan karakter dan moral seseorang itu akan bagus, akan sempurna jika memiliki 3 aspek tadi, yang Jadi dimana itu harus imbang. harus seimbang, dimana antara moral knowing, moral feeling, moral action tuh harus seimbang. Cuman kalau dikaitkan dengan apa tuh namanya masalah yang kita ambil tadi itu sama sekali tidak mencerminkan ketiga aspek itu gitu. Nah sebenarnya mencerminkan, cuman memang Tidak memenuhi. iya tidak memenuhi dan tidak seimbang, Iya. jadinya kayak jomplang gitu kan. Oke. Nah, teman-teman, menarik bukan penjelasan dari kami mengenai pendidikan karakter menurut teori Thomas Vicona ini. Nah, itulah tadi podcast mengenai bahan ajar dari kami. Semoga menambah wawasan kita semua, dan menurut saya ini materi yang sangat bagus gitu ya, untuk kita pelajari. Oke? Langsung saja ke penutupan ya, Pira. Mungkin pada kesempatan kali ini itu aja yang bakal kita bahas. Mungkin kesempatan selanjutnya bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi